Saudara, saya sangat terberkati dengan video yang berikut ini. Dan jikalau saudara juga terberkati, silahkan like dan share video ini. Langsung saja kita lihat videonya. Terjemahannya saja sudah salah, apalagi aslinya. Beginilah jadinya kalau kita tidak pernah belajar dengan baik. Apalagi sebenarnya mbaknya itu sama sekali tidak punya kuasa untuk berbicara tentang iman kekristenan. Apalagi hal ini berkenaan dengan kritik teks yang terbilang cukup sulit untuk dipahami. Tapi nggak apa-apa, semua argumentasi telah saya catat dan saya akan tanggapi beberapa hal dari video tersebut. Yang pertama, beliau mengatakan kalau terjemahannya saja sudah salah, apalagi aslinya. Hal ini sama dengan mengatakan kalau barang KW saja mudah rusak, apalagi barang originalnya. Artinya dalam penalaran hal sesederhana itu pun masih ada kegagalan. Dan ini tidak mungkin menghasilkan argumentasi yang benar. Jadi apapun yang disampaikan dalam seluruh video itu pasti sudah salah karena penalarannya terbalik. Pertanyaan yang kedua ialah mengenai aslinya di mana. Nah, sebelum saya menjawab itu, satu hal yang perlu kita renungkan adalah layakkah yang hanya punya 2 lembar manuskrip mengkritisi orang lain yang punya 60.000 manuskrip? Itu ibarat orang yang punya uang 2.000 rupiah mengajari orang yang punya 60 juta rupiah untuk membeli televisi. Berbicara mengenai orisinalitas Alkitab, tidak ada satupun naskah kuno atau naskah purba yang orisinalitasnya dapat menandingi Injil jika diukur melalui manuskripnya. Alkitab merupakan kitab suci yang paling lengkap di dalam sejarah dengan jumlah manuskrip dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru lebih dari 60.000, di mana 5.000 diantaranya berbahasa Yunani. Dan kalau dipertanyakan bahasa asli Alkitab, tentu berbahasa Ibrani dan berbahasa Yunani. Misalnya, kalau kita melihat di dalam Kodeks Aleppo, di dalam naskah Masora, itu menggunakan bahasa Ibrani di abad ke-10. Tapi naskah yang jauh lebih tua yang diterjemahkan dari Proto-Hebrew, yaitu naskah Septuaginta, yang sudah selesai sebelum kelahiran Yesus, yang dipakai oleh orang Kristen saat ini, yang berbahasa Yunani. Bahkan seluruh naskah Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani. Ditulis dalam bahasa Yunani karena pada zaman Kristus dan eranya para rasul dan bapak-bapak gereja, bahasa Yunani merupakan lingua franca atau bahasa internasional dari dampak Helenisasi. Hingga pada akhirnya di akhir abad ketiga, gereja Katolik itu mengkanonkan kitab suci di dalam Vulgata atau Alkitab berbahasa Latin, tanpa menghilangkan naskah-naskah dan juga manuskrip berbahasa Yunani. Dan sampai sekarang manuskrip-manuskrip tersebut disalin ulang dan disimpan oleh gereja. Jadi tidak dihilangkan ataupun dibakar. Bahkan orisinalitas Alkitab yang telah berusia ribuan tahun itu didukung oleh penemuan naskah Qumran di Gua ke-7 dan di Gua ke-11. Jadi tuduhan orang-orang yang mengatakan bahwa Alkitab itu selalu diubah-ubah itu tidak benar adanya. Lagi pula kalau dipertanyakan kenapa sih bahasa asli tidak diikut sertakan di dalam Alkitab berbahasa Indonesia. Kitab suci kami dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru kurang lebih memuat 37.000 ayat. Sehingga kalau bahasa aslinya diikut sertakan, kita nggak kebayang kitab suci itu bakal setebal apa. Dan kalau masih dipertanyakan aslinya di mana, originalnya di mana, tuh pergi ke gereja Katolik di Roma dan juga di gereja Ortodoks sana. Kamu bisa baca sepuasnya. Semua manuskrip dan kodeks disimpan di sana. Kemudian mengenai kata Tuhan dan kata Tuhan, di mana di TB2 menggunakan kata Tuhan, sedangkan di TB1 menggunakan kata Tuhan. Dan kemudian ini digiring adanya usaha penutupan, sehingga Alkitab tidak ori lagi. Tolong belajar kembali dengan benar. Karena bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, baik Tuhan maupun Tuhan itu hanya satu, yaitu kurios atau Kyrie. Jadi Kyrie bisa diterjemahkan Tuhan, bisa juga diterjemahkan Tuhan, tergantung apa? Konteks. Penerjemahan itu bisa berubah, tetapi naskah asli tidak dapat berubah. Belajar lagi ya. Yang paling mencengangkan adalah argumentasi bahwa kalau semakin banyak diterjemahkan, maka yang aslinya akan semakin hilang. Itu sama seperti kita ngomong kalau semakin banyak barang tiruan atau barang KW-nya, maka barang orinya menjadi nggak ori. Udah deh, belajar dulu ya. Tuhan berkati. Bye. Baik, salam Tuhan. Itu videonya kita sudah simak apa yang dikatakan oleh seorang mu'alaf di video awal dan juga dijawab tuntas oleh Elia Miron. Dan saya sangat setuju dengan pernyataan Elia Miron mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak punya kuasa atau tidak punya hak membahas Alkitab.
Ya, karena mereka sudah mualaf, sudah berpindah keyakinan, mereka bukan Kristen dan mereka tidak percaya dengan Alkitab, bahwa Alkitab adalah berisi firman Tuhan. Jadi tidak perlu mereka membahas Alkitab, tidak perlu mereka mentaati Alkitab, tidak perlu mereka membahas iman Kristen. Ya, harusnya mereka membahas iman mereka di agama baru mereka, membahas akidah di agama baru mereka, membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka saudara Tuhan, bukan malah membahas Kristen. Dan apa yang dikatakan oleh Elia Miron ini sebenarnya sangat tepat, karena orang-orang ini kan sudah berpindah keyakinan, nah, otomatis mereka tidak percaya firman Alkitab sebagai firman Tuhan, ya. Jadi mereka tidak punya hak. Kalau kemudian mereka seorang Kristen lalu membahas Alkitab, ya saya katakan bahwa mereka punya hak untuk membahas Alkitab. Yang penting pembahasannya tidak ngawur dan tidak salah dalam Tuhan. Sementara mereka sudah berpindah keyakinan, pastinya kalau mereka bicara Alkitab ya ngawur, pasti untuk memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Jadi mereka tidak punya hak untuk bicara Alkitab sebenarnya. Ya harusnya sekali lagi mereka fokus dengan agama mereka. Atau jangan-jangan ya mereka tidak paham dengan agamanya dia atau agamanya yang sekarang, sehingga yang dia bahas adalah Kristen, yang dia bahas Alkitab. Saya hanya berpikir mungkin mereka tidak paham dengan agamanya. Jadi sangat disayangkan sekali ya mereka berpindah keyakinan dan ya mungkin saja tidak mengerti tentang akidah di agamanya. Dan kita tahu bahwa yang suka membahas Alkitab sebenarnya bukan hanya mualaf tadi. Banyak mualaf-mualaf yang kemudian gemar membahas Alkitab, tapi tujuannya apa? Tujuannya memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Ya, memutarbalikkan fakta sejarah Alkitab saudara dalam Tuhan. Ya. Makanya saya bilang bahwa mereka tidak layak untuk membahas Alkitab karena pembahasan mereka itu selalu ngawur dan salah. Salah satu contoh lainnya misalnya Ustadz Kainama yang sering membahas Alkitab, tapi pembahasannya entah kemana-kemana, tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab sendiri, selalu meleset dari penafsiran yang sebenarnya. Ya, bahkan dia hanya menggunakan atau hanya bermodalkan Google secara internet, artinya pengetahuannya tentang Alkitab itu sebenarnya tidak ada. Tapi mereka berusaha membuktikan Alkitab palsu, Alkitab tidak benar, ya iman Kristen itu tidak benar dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya sekali lagi mereka tidak punya kuasa atau mereka tidak punya hak untuk membahas Alkitab. Ya harusnya mereka membahas kitabnya mereka di agama mereka yang sekarang gitu loh. Ya ngapain sih bahas Alkitab? Tahu juga tidak percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Ya mendingan fokus dengan agama barumu gitu loh. Atau seperti yang saya bilang tadi bahwa ya jangan-jangan ini hanya pendapat saya, jangan-jangan mereka tidak mengerti akidah di agama mereka, mereka tidak mengerti kitab mereka yang sekarang, sehingga yang mereka bahas itu adalah Alkitab ya. Nah saudara dalam Tuhan, harusnya juga saudara-saudara kita yang muslim ya lebih bijaksana menyikapi orang-orang seperti ini. Jangan sampai mereka dibiarkan untuk bicara tapi bicaranya ngawur, bicaranya tidak sesuai dengan Tuhan. Ya mereka membicarakan Alkitab begini begono tapi tidak sesuai, tidak tepat. Akhirnya ya kasihan dengan jamaah, kasihan dengan umat yang mendengarkan mereka. Syukur-syukur kalau jamaah yang mendengarkan mereka ya jamaah yang kritis, yang mau menelusuri kebenaran perkataan mereka, tidak menerima begitu saja. Tapi kalau kemudian yang mendengarkan mereka adalah jemaat yang mudah percaya begitu saja, kan kasihan ya. Makanya saya bilang bahwa tidak baik dan tidak terpuji mereka bicara Alkitab atau mualaf-mualaf ini bicara Alkitab, karena sekali lagi saya katakan bahwa banyak ngawurnya, seperti yang dikatakan juga Jesslyn di video awal bahwa ya Alkitab itu sepertinya KW ya, tidak asli. Nah kalau ditanya ke Jesslyn, kalau menurutmu Alkitab tidak asli, tolong tunjukkan yang aslinya,
tolong buktikan ini kitab asli dari Alkitab dan yang sekarang sudah dipalsukan atau tidak asli, sehingga kita bisa membuat satu perbandingan bahwa apa yang dia katakan itu benar adanya. Namun saudaraku dalam Tuhan, hal itu pun mereka tidak bisa buktikan sampai hari ini. Mereka hanya berkoar-koar Alkitab tidak asli, Alkitab palsu dan lain sebagainya, tetapi mereka tidak bisa membuktikan apa yang mereka katakan, hanya klaim kosong semata. Ya, saudara Tuhan, semoga di kemudian hari mereka tidak lagi bicara Alkitab, mereka tidak membahas Alkitab, mereka fokus dengan agamanya, dan mereka fokus memperdalam ilmu di agama baru mereka. Saudara dalam Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan pesan video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, dan silahkan tuliskan tanggapan saudara di kolom komentar, tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.